Oke, berjumpa lagi di channel YouTube saya. Ini video saya yang kedua. Mungkin yang ingin saya bahas itu mengenai kehidupan saya belakangan ini yang mungkin agak nggak stabil ya, nggak rutin atau nggak melakukan hal-hal yang seperti orang kebanyakan. Yakni mengenai kehidupan setelah kuliah, ya kan. Logikanya kalau orang yang sudah lulus kuliah langsung mencari kerja, langsung mencari kehidupan selanjutnya, bagaimana melanjutkan tujuan atau karir hidupnya. Tapi dengan itu semua tidak membuat saya tergerak melakukan hal serupa. Apa terus yang saya lakukan sekarang, ya kan? Tapi sebenarnya paling mudah kalau kita melihat ke belakang dulu. Nah, sebenarnya saya itu kuliah di jurusan pendidikan ya, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dan kira-kira saya udah lulus 1 tahun yang lalu. Jadi saya itu sebenarnya nggak kepikiran ya setelah kuliah itu mau ngapain, terus mau lanjut kerja apa, nggak kepikiran. Karena dulu di pikiran saya hanya mendekati apa skripsi itu ya, fokus menyelesaikan kuliah aja, dan nggak kepikiran untuk istilahnya punya next step setelah kuliah ya. Kayak udah final gitu aja kalau setelah kuliah. Tapi ternyata itu kesalahan saya. Habis kuliah malah cuman diem di rumah ya. Itu kesalahan pertama. Nah, kesalahan selanjutnya kalau kita mundur ke belakang lagi. Sebelum saya kuliah itu saya sebenarnya nggak kepikiran untuk ambil jurusan ini, atau bahkan nggak kepikiran untuk kuliah. Saya itu dulu lulus SMA ya menjelang ujian ya, sebelum UN gitu. Saya itu nggak punya keinginan untuk kuliah dan nggak punya kemauan untuk melanjutkan di jenjang pendidikan lebih tinggi, sehingga ya SMA mungkin ya udah gitu aja. Maunya langsung kerja, tapi ya karena orang tua juga nggak mau anaknya cuman lulusan SMA, jadi saya kuliah ya. Kuliah itu akhirnya milih di pendidikan. Nah, saya sebenarnya juga nggak berpikiran untuk di pendidikan ya kan, tapi akhirnya memilih pendidikan. Dan mungkin gambaran yang jelas dari karir pendidikan itu saya dapat dari ayah saya yang menjadi guru. Tapi ketika saya kuliah, saya sudah bukan guru, sudah pensiunan. Karena saya lihat, oh, sepertinya enak ya jadi guru. Sepertinya dangkal banget ya, sepertinya. Terus juga saya lihat kalau jadi guru ternyata setelah pensiun, dapat pensiunan lumayan gajinya. Terus pas masih kerja dapat gaji ya cukup lah ya. Tapi ternyata itu semua salah. Salahnya di mana? Saya tidak melihat itu sebagai suatu profesi yang mudah untuk dicapai. Mungkin ayah saya itu melihat profesi itu masih relevan di zaman saya. Sementara kalau mau realistis ya, mau realistis itu semenjak tahun 2000-an itu sebenarnya kalau mau jadi guru itu sebenarnya udah mulai tergeser oleh teknologi ya, sebelum ada AI gitu ya. Karena murid-muridnya bahkan lebih pintar dari gurunya kalau soal hebat-hebatan teknologi ya. Maka di situ ada semacam pergeseran paradigma ya di pendidikan. Kalau guru itu bukan lagi menjadi pusat pembelajaran tapi fasilitator saja, muridnya jadi yang menjadi pusat pembelajaran ya. Oke, dari situ sebenarnya saya seharusnya sudah paham, tapi 5 tahun yang lalu saya belum punya pemahaman itu. Makanya ya saya jalani aja kuliah gitu ya. Oke, skip ya, langsung istilahnya menuju skripsi. Akhirnya ya udah, diperjuangkan skripsinya, diselesain, pokoknya harus
4 tahun kan, kalau 4 tahun itu yang wajar ya, yang nggak cepet banget juga nggak melenceng. Tapi akhirnya begini, ketika sudah lulus kan nanti outputnya, lulusannya kan harusnya di guru, karena jadi apa, dari pendidikan nanti kan menjadi tenaga pendidik, harusnya begitu. Tapi sebelum lulus tuh bahkan nggak berpikir jadi guru, atau bahkan besok kerja apa ya. Kayaknya cuman finalnya itu aku skripsi terus wisuda, itu udah jadi puncak karir gue ya. Aneh banget ya orang kayak gitu ya. Itu emang yang aku pikirkan saat itu ya, sehingga ketika lulus wisuda itu aku nggak berpikir untuk yang namanya kerja sesuai profesi. Aneh ya makanya ya. Tapi di satu sisi aku punya pikiran ya, kalau mau menjadi sosok guru seperti ayahku, bapakku, itu kan harus PNS ya, supaya katakanlah dihargai oleh negara ya. Nah, prosesnya itu kan panjang. Kalau dulu memang ya nggak bilang mudah ya aku ya. Tapi kalau yang sekarang itu ya harus lewat PPG. Nah, PPG itu apa? PPG itu kan gampangannya kan untuk peningkatan profesi guru yang nanti maksimal fisiknya itu dapat sertifikat pendidik ya, dalam bentuk SRDIK atau sertifikat cetak gitu ya. Fungsinya apa? Supaya memenuhi syarat untuk jadi P3K dulu. Nah, nggak langsung PNS. Karena apa? Karena sekarang udah beda lagi, masih panjang kalau mau dipikir-pikir ya. Jadi lulus kampus, terus seleksi, terus kuliahnya PPG, terus seleksi P3K. P3K nanti masih PNS juga panjang, nggak PNS nanti supaya nanti gajinya cukup ya kan, naik-naik terus sendiri kan, harus proses berapa tahun gitu. Itu proses yang panjang, makanya lama kelamaan saya nggak berpikir ke sana. Kok lama ya seorang guru mau sukses saja lama, apalagi yang ini ya. Aduh, aku tuh kalau mau bahas pendidikan tuh cuman apa ya istilahnya, kasihan ya yang honorer honorer gitu loh. Ada teman-temanku yang gitu, yang ya langsung ajar aja, nggak PPG, langsung di apa, sekolah negeri honorer gitu berapa tahun, ya ampun. Karena kerjanya mereka itu aku lihat, waduh, kayak yang guru beneran PNS, tapi kok gajinya tuh jauh banget selisihnya, cuman di apa ya, di pelonco-pelonco gitu lah ya. Teman-temanmu kan pada ada yang di swasta, ada yang kerja lain, nah ya bener. Tapi itu bukan menjadi karir yang aku mau, jadi guru di swasta gitu loh. Kenapa nggak mau? Karena itu ada semacam penanaman doktrin atau istilahnya hal yang harus dipercaya bahwa di swasta itu nggak enak. Nah, itu siapa yang menanamkan? Tentu dari orang tua, ya kan? Jadi orang tua menanamkan supaya saya nggak di swasta, dan akhirnya saya juga berpikir demikian itu. Karena itu salahnya siapa? Nggak usah nyala-nyalain, ya kan? Karena itu banyak faktornya, banyak faktor yang menyebabkan aku berpikir gini, dan akhirnya aku tiba di kondisi seperti ini. Oleh karena itu ya, sekarang itu kita itu memang harus membuka wawasan, ya kan? Membuka wawasan untuk terus melihat kondisi zaman yang terus berubah. Kalau mau hanya PNS atau P3K itu ya memang susah masuknya, ya kan? Makanya sekarang itu saya berpikir berkali-kali untuk mencari karir yang lain. Makanya sekarang itu kembali ke judul yang ada di video ini, saya itu ngapain sih ya sekarang itu. Sekarang itu lebih pada bagaimana memaknai hidup aja sih ya. Memaknai hidup. Kalau memang pilihan saya salah saat itu, ya udahlah. Sekarang saatnya untuk
melangkah ke jalan yang lebih baik, karena tidak selalu yang kita harapkan bertahun-tahun yang lalu itu akan terwujud di masa kini. Ya udah, makanya saya bikin-bikin video gini ya kan, sharing-sharing ya. Saya pun memang sekarang tuh kalau mau ngajar ya sebenarnya mau ngajar, tapi kalau di sekolah nggak adil tuh rasanya gimana ya. Saya tuh kayak melakukan suatu hal mulia tapi nggak ikhlas, nah itu nggak mau saya. Ibaratnya terpaksa gitu, nggak nggak apa ya, nggak enak gitu lah aku. Makanya saya cuman yang ngasih les gitu di tempat-tempat les gitu. Kalau di sekolah langsung itu gimana ya, rasanya belum belum ikhlas dan nyaman aku rasanya gitu loh. Makanya sekarang lebih pada bagaimana memaknai hidup dan melakukan hal yang setidaknya kalau nggak berguna untuk orang banyak, nggak usah merepotkan orang lain, tidak usah mengganggu orang lain gitu loh. Ya kira-kira begitu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton.